Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Seorang karyawan kebun binatang di Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, tewas diterkam harimau Benggala pada Minggu 17 April. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Direktur Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, Lut Yakti Adi mengatakan korban saat itu usai saja memberi makan harimau tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Permata Putra Sejati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Selamat sore, Firda. Ya, silakan baik. rekan. Baik. Firda, dapat saya laporkan bahwa seorang karyawan kebun binatang Seruling Mas, Banjarnegara itu diterkam oleh harimau Benggala pada Minggu 17 April 2022 kemarin sekitar pukul 14.30. Direktur Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas, Lulut Yakti Adi mengatakan bahwa korban pada saat itu memang sedang memberikan makan kepada harimau. Korban adalah merupakan seorang pawang yang biasa bersama dengan harimau tersebut. Dan memang kegiatan yang dilakukan oleh pawang tersebut memang kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari. Terkait dengan kronologi pasti sebenarnya seperti apa kejadian pasti mengapa korban bisa diterkam harimau, sebenarnya tidak ada yang bisa mengetahui termasuk dari pengelola itu sendiri. Hal itu karena memang tidak ada saksi mata yang melihat secara langsung seperti apa kronologi lengkap di tempat kejadian. Namun ketika diminta keterangan meminta pertolongan, yaitu berteriak minta tolong, dan ketika dijumpai ternyata korban itu sudah ditarik keluar oleh harimau ke bagian display binatang yang biasa ditonton oleh khalayak pengunjung. Kemudian untuk korban sendiri itu mengalami luka terutama gigitan di bagian punggung dan leher seperti itu. Namun untuk menjawab kesimpang siuran yang disampaikan oleh beberapa netizen seperti itu bahwa korban ini dimakan kemudian ditelan seperti itu oleh harimau, itu tidak benar, karena korban pada waktu itu kondisinya seluruh tubuh itu masih utuh sehingga tidak dimakan oleh harimau tersebut. Kemudian mendapati kondisi tersebut, korban kemudian langsung dibawa ke IGD RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara. Kemudian ketika sampai di IGD, korban diduga mengalami kehabisan darah sehingga meninggal di rumah sakit. Pihak pengelola mengatakan bahwa sampai saat ini SOP yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan yang telah dijalankan, berupa bagaimana memberikan pakan harimau, kemudian SOP standar operasional prosedur lainnya juga sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Namun hal itu dari pihak Reskrim Polres Banjarnegara sampai dengan saat ini masih mendalami apakah ada tersangka terkait dengan insiden tersebut, yaitu dengan memeriksa 2 orang saksi dari pihak pengelola kebun binatang Seruling Mas untuk memastikan seperti apa SOP yang sebenarnya dijalankan, mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian untuk kondisi saat ini di kebun binatang Seruling Mas sementara itu ditutup untuk melihat kondisinya seperti apa nanti untuk pemeriksaan, dan yang jelas adalah olah TKP dari pihak kepolisian dan juga BKSDA Jawa Tengah. Perlu diinformasikan tambahan teman-teman Tribuners bahwa korban adalah merupakan pawang yang sudah bekerja di kebun binatang Seruling Mas ini sejak 2018. Tentunya hal ini menjadi sebuah prihatin bagi pengelola karena hal itu menjadi sebuah hal yang buruk karena memang sebelumnya juga pernah terjadi
hal yang sama ataupun pada beberapa tahun silam. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, yang kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Putra dari Direktur Taman Rekreasi Marga Satwa Serling Mas Banjarnegara Lulut Yaktiadi. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian yang terjadi di TKP, kami juga belum mengetahui secara pasti karena ini masih dalam penyelidikan dari kepolisian dan juga dari BKSDA. Jadi kami nunggu informasi dari mereka. Tapi yang jelas setelah itu rekan perawat satwa ada yang mendengar teriakan dari korban, dari yang bersangkutan, dan setelah didatangi ternyata sudah ditarik oleh harimau benggala itu ke kandang display. Nah, di kandang display itu korban hanya ditaruh di situ saja sama harimaunya, jadi tidak ini. Terus kemudian rekan-rekan yang lain berusaha untuk menggiring masuk harimau itu kembali ke kandang tidurnya. Ya, sekitar makan waktu kurang lebih 15-30 menit. Akhirnya harimau itu bisa masuk lagi ke kandang tidur, dan juga setelah itu dilakukanlah evakuasi, dibawa ke IGD, dan kondisi sudah meninggal dunia. Seperti itu untuk kronologisnya. Di sini Kasus penculikan anak di bawah umur di Malinau saat ini tengah didalami oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau. Sebelumnya, kasus penculikan anak asal desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat dilaporkan oleh orang tua korban EN, 45 tahun, pada Sabtu 16 April malam. Orang tua korban mencurigai putrinya A, 13 tahun, menjadi korban penculikan setelah mendapatkan panggilan telepon dari pelaku yang meminta nomor rekeningnya. Setelah menerima laporan dari orang tua korban pada hari yang sama, Satreskrim Polres Malinau mulai mendalami laporan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, selamat sore rekan Firda dan rekan-rekan di studio beserta Tribuners. Dapat kami laporkan untuk kasus penculikan anak bawah umur yang terjadi pada sekira hari Sabtu lalu tepatnya di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat. Awalnya berangkat dari laporan orang tua korban, yakni EN, yang melaporkan kecurigaannya saat tidak mendapatkan putrinya yang sebelumnya berada di kediamannya. Pada saat itu tidak ditemukan dan diduga dilarikan oleh seorang oknum yang juga merupakan mantan karyawan yang pernah bekerja dengan orang tua korban. Korban sendiri adalah anak yang masih duduk di bangku SMP dan berusia 13 tahun, diduga dilarikan oleh oknum ke ibu kota kabupaten, atau dalam hal ini ibu kota provinsi Kalimantan Utara, di mana pada saat upaya pengajaran yang dilakukan oleh polisi mendapati pelaku berada di ibu kota provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selot. Berangkat dari laporan orang tua korban EN bahwa pada saat hari yang sama kejadian tersebut, orang tua melaporkan kecurigaannya bahwa anaknya saat ini sedang dilarikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat beberapa saat sebelumnya pelaku dalam hal ini menelpon orang tua korban untuk meminta izin agar anaknya dibawa ke sebuah tempat yang dengan janji diiming-imingi sebagai pemenang undian lomba berhadiah. Kemudian pada hari Minggu, Satreskrim Polres Malinau menerima aduan dan laporan dari
orang tua korban terkait dugaan penculikan tersebut, dan pada hari yang sama Satreskrim Polres Malinau melakukan pencarian dan pendalaman terhadap laporan tersebut. Kemudian pada kurang dari 24 jam polisi mendengar laporan terkait ditemukannya korban yang pada saat itu belum diketahui merupakan korban di Kabupaten Tetangga, Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian ketika dijemput benar bahwa anak tersebut adalah korban penculikan yang ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi melalui saksi mata dan dalam hal ini korban sendiri menemukan informasi awal terkait keberadaan pelaku, dan pada saat yang sama melakukan pengejaran kepada pelaku ke ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya pelaku sempat bergeser ke Kabupaten Tetangga, Kabupaten Tanah Tidung, dan kemudian bergeser lagi ke ibu kota provinsi. Menurut informasi yang diperoleh dari polisi, pelaku diduga akan melarikan diri ke kampung halamannya di Kota Tarakan. Pada saat yang sama pada minggu malam polisi kemudian menemukan informasi bahwa pelaku saat itu sedang berada di sebuah penginapan di kota provinsi Kalimantan Utara dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku berdasarkan keterangan dari polisi diketahui merupakan warga Tarakan Timur, kota Tarakan Timur, yang bekerja sehari-harinya sebagai tukang kayu di Kabupaten Malinau, dalam hal ini Kecamatan Malinau Kota. Pada saat yang sama juga berdasarkan pengakuan dari orang tua korban dan pelaku, bahwa pelaku pernah bekerja di bawah asuhan dari orang tua korban sebagai karyawan, salah satu karyawannya. Saat ini polisi belum dapat memastikan apa motif pelaku menculik anak di bawah umur tersebut. Namun beberapa hal yang dikemukakan oleh pelaku dan hasil interogasi dari pihak kepolisian menemukan bahwa memang ada upaya untuk melakukan penculikan yang disengaja oleh pelaku sendiri. Nah, pada saat yang sama juga polisi turut menangani kasus dugaan pelecehan atau asusila terhadap anak di Kecamatan Malinau Selatan. Ini adalah dua kasus yang ditangani oleh polisi dalam waktu yang bersamaan. Untuk informasi lanjutan untuk saat ini polisi masih menyelidiki duduk perkara kedua kasus tersebut, dan kabarnya akan memberikan informasi secepatnya ketika telah menemukan fakta-fakta baru terkait kasus tersebut. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Wisnu Bramantio, Kasat Reskrim Polres Malinau, dan Bupati Malinau Wenti Wemawa. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, yang kedua, saat ini korban lalu kena pidana. Pertama, usia anak ini kan di bawah umur, baru masuk 12 tahun kan. Saat ini masih hidup di SMP. Nah, saya percaya pihak penegak hukum, aparat kepolisian, penyidik dalam hal ini bisa menggali segala informasi yang diperlukan dalam kasus ini. Sebab itu kita memberikan dukungan support agar kejadian ini tidak terulang lagi di Kabupaten Malinau, dan semua pihak-pihak yang mungkin berpotensi diduga terlibat mungkin dalam hal ini nanti pihak penyidik yang mengembangkan informasi ini. Tapi bagi saya, bagi kita semua, bagi masyarakat Malinau, mari kita dukung jajaran kepolisian dalam hal ini penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya, semaksimalnya,
berdasarkan kewenangan yang beliau miliki yang boleh. Dan kita masyarakat kami terima laporan, tim kami langsung bergerak mencari informasi. Itu kami kejar. Terus setelah kami kejar itu, kami nggak dapat apa-apa, cuma dapat info kosong. Kami belum menemukan tersangkanya. Begitu esok harinya, kami dapat info bahwa ada cewek di KTP ditinggal di pinggir jalan. Nah, dasar informasi itu kami jemput, dan benar ceweknya adalah korban dari penculikan itu. Kami bawa ke Polres. Setelah di Polres, kami interogasi, kami gali info-info keterangan terkait siapa pelakunya, karena kan pasti si korban ini kan melihat langsung gitu kan, Jadi atas dasar informasi itu ditambah dengan informasi sebelumnya yang kami dapat di lapangan, ya kami cocok-cocokkan, dapatlah informasi. Dan setelah dapat informasi itu, kami terus kejar, kami terus kejar sampai ke pertama informasi di KTP. Jadi kami KTP, orang-orang kami curigai kami datangin ke KTP, kami kembangkan lagi sampai ke Tanjung Palas. Tanjung Palas itu kami sampai dari malam itu sampai besok paginya kami dapat informasi dia udah geser ke Tanjung Selor, kami kejar lagi ke Tanjung Selor. Tanjung Selor itu pada hari Minggu jam 1 itu kami dapat tersangkanya di hotel. Warga menemukan mayat di lahan perkebunan milik warga di Dusun Tanah Kepi, Desa Tanah Rawa, Kecamatan Wait Lama, Kabupaten Sika pada Minggu 17 April. Kapolres Sika AKBP Nelson Filipe Dias melalui Humas Polres Sika menyampaikan mayat tersebut adalah seorang pria bernama Marianus Ranto, 23 tahun, alamat di Desa Tanah Kepi, Dusun Tanah Kepi, Desa Tanah Rawa, Kecamatan Wait Lama, Sika. Menurut Margono, mayat pria tersebut ditemukan di lahan perkebunan milik Filipus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat sore rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa pada Minggu 17 April 2022 ditemukan mayat oleh warga di Dusun Tanah Kepi, Desa Tanah Rawa, Kecamatan Wait Lama, Kabupaten Sika. Adapun mayat tersebut ditemukan oleh beberapa warga yang diceritakan bahwa sebelumnya mereka melakukan pencarian. Menurut penuturan dari Kapolres Sika melalui Humas Polres Sika AKP Margono yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut berawal dari tanggal 8 April 2022, diketahui bahwa korban yang bernama Marianus Ranto, berumur 23 tahun, menghilang dari rumah pada pagi hingga pukul 21 malam, itu pada tanggal 8 April 2022. Dan keluarga sempat melakukan pencarian, namun tak ditemukan korban. Alhasil, terkait dengan korban, keluarga juga berusaha untuk mencari korban, dan pada tanggal Minggu 17 April 2022 ditemukan korban sedang tergantung di atas pohon kusambu di kebun milik seorang bapak yang bernama Filipus. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan diketahui bahwa ia gantung diri. Dan kejadian ini juga sudah ditangani oleh pihak dari Polres Sika dan juga berkoordinasi dengan pihak dari Puskesmas di Kecamatan Wait Lama. Dan setelah dilakukan visum bahwa memang korban meninggal karena murni bunuh diri, tergantung di atas pohon kusambi. Dan saat ini juga jenazah korban sudah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman, dan keluarga menerima ini sebagai bagian dari musibah. Demikian dapat kami laporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores, Nofri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 tersangka membacokan terhadap pemotor di Jalan Lintas Palembang Indralaya diringkus polisi di wilayah Muara Enim.
Kedua tersangka yakni Safri 47 tahun dan Zainal 38 tahun yang merupakan bersaudara. Di hadapan polisi, tersangka Safri mengaku nekat membunuh korban karena merasa terancam. Menurut tersangka, korban merupakan jagoan kampung dan cukup disegani di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agung. Ya, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan aparat gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Indralaya, Polda Sumatera Selatan baru saja mengungkap perkara pembunuhan terhadap seorang pemotor yang melintas di wilayah Jalan Lintas Sumatera ruas terjadi pada Sabtu 16 April lalu sekira pukul 19.30, di mana ketika itu warga menemukan seorang pria bersimbah darah di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Indralaya Ogan Ilir. Saat itu warga mengira pria tersebut merupakan korban begal. Namun setelah diminta keterangan oleh istri korban, ternyata suami istri ini dibacok oleh orang tidak dikenal. Orang tersebut pelakunya ada 2 orang menggunakan motor dan membacok korban. Ini ada 2 pelaku membacok dan satu lagi menusuk korban menggunakan rekan Agung. pisau. Halo rekan Agung, bisa mendengar kami dari studio? Setelah korban hingga berhasil menangkapnya di Kabupaten Bagi, 17 Polres Ogan Ilir AKBP Yusuf pembunuhan, melainkan dendam karena Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana. Kami akan tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kami korban dari dan pelaku sepemilihan kepala desa di Muara ini. Rekan Kusuma Wardani. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan viralnya video kemarin, jadi kami dari Satreskrim Polres Ogan Ilir langsung melakukan tindakan cepat. Dalam artian kami berhasil mengamankan 2 tersangka pakai inisial ya, J dan S. Untuk motif pelaku itu bukan 365, tetapi karena dendam pribadi. Bisa diceritakan Bang, motifnya Bang? Dendamnya seperti apa? Seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Bisa kronologisnya Bang? Kronologisnya, jadi sebelum melakukan tindakan pembunuhan tersebut, korban dan pelaku sudah ada masalah, sudah didamaikan sebanyak 3 kali. Dari situ timbullah dendam pribadi maupun dari korban dan tersangka. Jadi ketika tersangka pulang dari Palembang, ketika di daerah Tapus melihat korban yang keluar dari rumah, akhirnya dibuntuti, kehilangan jejak di daerah Gelombang dan ketemu lagi di kilometer 18. Disitulah terjadi tindakan pembunuhan. Korban dipepet, tersangka turun dari mobil langsung melakukan penusukan di dada. Setelah itu korban jatuh, dilakukan lagi penusukan di paha, dihalangi oleh istrinya juga dilakukan pemukulan menggunakan benda tajam. Setelah itu tersangka langsung melarikan diri, putar balik, langsung balik ke kediaman.
Kita beralih ke Sulawesi Barat, Saudara. Terjadi kecelakaan antara mobil pick-up dan truk CNT di Jalan Poros Tike, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat pada Senin 18 April. Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah siang. Terlihat bagian depan mobil pick-up berwarna putih hancur selesai tabrakan dengan mobil truk JNT. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Sugianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sugianto. Rekan Sugianto. Iya, Firda di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, awalnya saya sampaikan bahwa kejadian tabrakan maut ini terjadi di 18 April, Senin kemarin, 18 April 2022, atau di hari ke-16 Ramadan. Ini melibatkan antara mobil pickup Grand Max warna putih dan mobil box yang milik JNT. Korban sendiri dipastikan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang sudah melakukan olah TKP di lapangan memastikan bahwa korban inisial K asal dari Takalar dipastikan meninggal dunia saat dilarikan ke puskesmas setempat. Kejadian ini terjadi siang hari, jam 11 siang. Kemudian setelah itu di hari yang sama, Tribuners, kembali terjadi laka lantas, di mana korbannya juga meninggal dunia. Tepatnya di daerah Batu Oge, Desa Batu Oge, Kabupaten Pasangkayu. Ini melibatkan mobil truk roda 6 dan pengendara roda 2, di mana korbannya juga dipastikan meninggal saat dilarikan ke Puskesmas Pedongga di Kabupaten Pasangkayu. Dua peristiwa ini juga dibenarkan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Pasangkayu, Firman Sanusi SH. Disampaikan bahwa di hari yang sama ini, hari Senin 18 April 2022, dua kejadian laka lantas terjadi di Kabupaten Pasangkayu, di mana korbannya semua meninggal dunia. Seperti itu informasinya. Kembali ke Anda, Firda, di studio. Baik, terima kasih rekan Sugianto dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jabar, Saudara. Banjir melanda kawasan Desa Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 19 April. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan tanggul Sungai Cikapundung yang jebol pada Senin 18 April sekitar pukul 9 malam. Pada Selasa 19 April siang, ratusan rumah yang berada di Desa Bojong Soang terendam banjir sekitar 1 meter. Warga Bojong Soang, Yulianti, 28 tahun, menyatakan banjir terjadi saat keluarganya sedang sahur sekitar pukul 3 dini hari. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan mengenai update terkini bagaimana kondisi banjir di sana, kami sudah tersambung saat ini dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Deanza Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Deanza. Halo, rekan Deanza. Baik, Firda. Terima kasih bisa saya sampaikan bahwa Desa Bojong Soang merupakan desa yang merupakan langganan banjir di Kabupaten Bandung. Pada hari ini, pada malam hari Senin kemarin, bahwa Desa Bojong Soang dilanda hujan deras hingga dini hari, dan pada hujan deras tersebut bahwa tanggul Sungai Cikapundung jebol dan mengakibatkan banjir yang lebih parah. Adapun banjir yang terjadi di Desa Bojong Soang ini
sekitar 1 meter tingginya. Ratusan rumah terendam dan pada saat ini masyarakat atau warga lebih memilih tinggal di kediamannya dikarenakan tempat pengungsian yaitu gedung tenggo yang biasa digunakan saat ini tidak bisa dipakai atau digunakan. Adapun menurut keterangan Asep Suryana yaitu Satgas Linmas Kabupaten Bandung mengatakan banjir yang terjadi di Desa Bojong Soang ini pada tahun-tahun sebelumnya itu biasanya akan surut sekitar 3-5 hari. Namun karena tanggul Sungai Cikapundung jebol, banjir yang terjadi di Desa Bojong Soang ini akan kemungkinan surut sekitar 1 minggu. Untuk tanggul Sungai Cikapundung yang jebol pada saat ini telah diperbaiki untuk sementara dengan geobek yang dilakukan oleh petugas sungai. Sekian yang bisa saya sampaikan, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari warga Desa Bojong Soang bernama Yulianti. Dan berikut liputannya untuk Anda. Itu ada yang jebol tanggulnya, jadi ngebudak ke rumah warga gitu. Oh, ada yang jebol tanggul. Dari sahur. Dari sahur. Ya. Jadi air masuk tuh dari pagi ya? Ya, jadi sampai sekarang nggak surut-surut. Nggak surut-surut? Ya, malah besar sekarang, malah besar banget. Malah makin besar ya? Ya, tadi pas berangkat mau ke desa udah nggak ada di jalan, sekarang mah masih ada. Sekarang masih ada. Untuk rumahnya sendiri semana dalamnya banjir lah? Ini di rumah. Begitu? Tertinggal. Ya. Oh, oke. Ya udah, baik teh. Terima kasih banyak ya. Jajaran Polres Ketapang berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 45 drum BBM bersubsidi jenis solar dengan 2 pelaku sebagai sopir truk pengangkut drum. Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengatakan, pada Rabu 13 April sekitar pukul 11 siang, tim Satreskrim Polres Ketapang mengamankan 1 unit mobil Suzuki PV warna hitam dengan nomor polisi KB 8495ZL yang sedang melintas di Jalan Ketapang Siduk atau tepatnya di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Nur Imam Satria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, Firda dan Tribuners sekalian, jadi jajaran Polres Ketapang, Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 45 drum BBM jenis solar serta 2 pelaku yakni sebagai sopir dari pengangkut drum-drum tersebut. AKBP Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengatakan kasus pertama terungkap pada Rabu 13 April 2022 tepatnya di Jalan Ketapang Sidu atau di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat itu tim dari Satreskrim Polres Ketapang berhasil mengamankan satu unit mobil jenis EPV yang dikendarai oleh JH, yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 11 drum BBM solar yang diduga akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Kasus kedua itu terungkap pada Kamis 14 April 2022 tepatnya di Desa Sungai Melayu, Kecamatan Sungai Melayu Raya, yang mana tim dari Satreskrim Polres Ketapang dapat informasi dari warga bahwa terdapat 1 unit truk dengan dikendarai oleh SU itu membawa 34 drum solar yang diduga akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, saat ini kedua pelaku dan beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Ketapang dan keduanya akan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan minyak bumi
atau keputusan Menteri SDM nomor 37 tahun 2022 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Kasus tersebut terungkap setelah Polres Ketapang menggelar operasi pekat Kapuas tahun 2022 selama 2 pekan terakhir. Atas kejadian tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana berkomitmen pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi khususnya di Kabupaten Ketapang. Begitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Imam dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura. Saudara Kapolres Pamekasan AKBP Rogip Trianto mengecek gerai vaksinasi terpadu di Monumen Arek Lancor sisi timur pada Senin 18 April. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan vaksinasi terpadu berjalan aman dan lancar. Kapolres Pamekasan AKBP Rogip menjelaskan pembuatan gerai vaksinasi terpadu ini menjadi salah satu upaya TNI Polri dan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 di Pamekasan sendiri. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat sore rekan Firda, terima kasih. Selamat sore rekan Tribuners semuanya, ya seluruh penonton Tribuners di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian akan melaporkan tentang adanya gerai vaksinasi terpadu yang didirikan oleh Polres Pamekasan. Sekitar 3 hari lalu, gerai vaksinasi terpadu ini mulai dipadati banyak masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terpadu tersebut. Rata-rata mereka yang melakukan vaksinasi di tempat gerai vaksinasi terpadu ini, mereka yang hendak mudik atau hendak melakukan perjalanan mudik keluar kota, terutama keluar Pulau Madura. Terdiri dari beberapa anak-anak, ibu-ibu, dan juga bapak-bapak yang melakukan vaksinasi di tempat vaksinasi gerai terpadu yang berlokasi di sebelah sisi timur Taman Monumen Arek Lancor. Nah, para petugas nakes ini terdiri dari nakes tenaga kesehatan dari Pamekasan dan juga dari Polres Pamekasan yang saling berkolaborasi untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kabupaten Pamekasan. Nah, kemarin juga terpantau para pemudik atau masyarakat Pamekasan itu yang hendak vaksinasi di tempat ini agak membludak, sehingga dari petugas kemarin melakukan pengamanan dan penjagaan, dan Kapolres melakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa para vaksinator atau masyarakat yang ingin vaksinasi dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, di gerai vaksinasi terpadu ini juga disediakan beberapa jenis vaksin, mulai dari Sinovac hingga vaksin booster. Namun rata masyarakat yang hendak vaksin di tempat gerai vaksinasi terpadu ini, mereka yang melakukan vaksinasi booster ketiga. Selain itu, dari petugas pihak kepolisian, Polres Pamekasan, usai masyarakat melakukan vaksinasi ini, mereka juga diberikan bingkisan berupa paket sembako. Nah, kemarin Firda juga terpantau di Terminal Ronggo Sukowati, arus pemudik dari masyarakat yang datang dari Surabaya dan juga yang datang dari Pamekasan hendak pergi ke luar kota juga terpantau agak cukup ramai ya. Sehingga kemarin saat saya melakukan wawancara dengan pihak Kasatgas penjaga dari Terminal Ronggo Sukowati Pamekasan, ada lonjakan penumpang jelang 2 pekan jelang Ramadan kali ini. Nah, ini terbukti juga dengan banyaknya masyarakat Pamekasan yang melakukan vaksinasi booster yang menjadi prasyarat untuk melakukan yang namanya mudik ke luar kota. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal macro stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan kakak Nisa? Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, seorang warga desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Senin 18 April. Korban yakni Slamet Rianto, 46 tahun, dirampok menggunakan senjata tajam. Tangan kiri Slamet ditebas menggunakan celurit oleh perampok hingga berlumuran darah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofian Chandra Arif yang akan melaporkannya. Halo rekan Sofian. Selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Saya dapat dilaporkan seorang warga desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 18 April kemarin. Nah, untuk kronologinya saat itu Slamet Rianto sedang berusaha mengambil uang sebesar 280 juta dari salah satu bank di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Saat itu mengambil uang sebesar 280 juta dan dibawa pulang di rumahnya di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, baru saja tiba di rumah, ada 4 orang yang mendatangi Slamet Rianto dan langsung melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan. Sempat ada perlawanan dari Slamet Rianto, namun karena kalah jumlah, satu Slamet Rianto sedang sendiri dan komplotan pencuri juga ada 4 orang, tempatnya menggunakan kendaraan bermotor dan membawa senjata tajam, salah satunya celurit. Nah, setelah melakukan perlawanan, Slamet Rianto langsung disabet tangan kirinya menggunakan celurit dan langsung menggondol uang sebesar 280 juta yang baru saja ia ambil dari bank. Statusnya sendiri, Slamet Rianto ini adalah seorang juragan gabah di desa setempat kerja. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Saradan, Bapak AKP Afin Khairuddin mengatakan sempat ada pengejaran dari tetangga ataupun saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Namun karena para pelaku ini sudah lebih dulu kabur menggunakan sepeda motor, sehingga tetangga korban ini tidak keburu untuk mengejar dari para pelaku yang jumlah 4 orang ini. Sebenarnya di tengah jalan juga saksi ataupun tetangga korban ini sempat bertemu dengan anggota TNI dan anggota TNI pun sempat membantu melakukan pengejaran, namun karena jaraknya sudah terlalu jauh sehingga sang pelaku ini tidak terkejar. Dari wawancara juga dengan Bapak Kasat Reskrim Polres Madiun, diduga pelaku ini lari ke arah timur atau ke arah Nganjuk, namun saat ini belum
ditemukan di mana lokasinya. Namun polisi sendiri sudah melakukan olah TKP dan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk dari korban dan juga dari saksi-saksi yang ada di sekitar. Korban sendiri walaupun terluka parah di tangan kirinya masih bisa diminta keterangan sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Madiun dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit di Solo. Seperti itu, Firdan. Ya baik, terima kasih rekan Chandra dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran hebat terjadi di kawasan pergudangan Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dua gudang penyimpanan barang milik PT Pinus Merah Abadi dan CV Rezeki Abadi ludes terbakar pada Minggu 17 April. Api menghanguskan bangunan gudang sekaligus kantor sejak Minggu sore hingga Senin 18 April. Karyawan PT Pinus Merah Abadi IAB Stimu menyampaikan bahwa PT Pinus Merah Abadi merupakan distributor snack Ricis wafer nabati. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Berto Kalu yang akan melaporkannya. Silakan. Silakan rekan Berto Kalu. Baik, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa telah terjadi kebakaran di Kompleks Pergudangan Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebakaran ini terjadi pada Minggu 17 April 2022, sekira pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah, dan menghanguskan dua gudang penyimpanan barang milik PT Pinus Merah Abadi dan juga milik CV Rezeki Abadi. Kedua gudang ini merupakan tempat penyimpanan barang, makanan ringan atau snack, dan juga pakan ternak. Berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Kupang menyebutkan bahwa penyebab terjadi kebakaran diduga terjadi karena sambaran petir yang menimbulkan bunga api, sehingga mengakibatkan gudang tersebut ludes terbakar. Kebakaran yang melanda gudang ini kurang lebih, saya ulang, kebakaran ini diduga terjadi kurang lebih hampir 9 jam dan api berhasil dipadamkan pada pukul 00:15 pada hari Senin 18 April 2022. Hingga saat ini kepolisian dari sektor Alak Polres Kupang Kota sementara mendalami penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan gudang tersebut. Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Berto Kalu, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, kronologi kejadian itu sekitar pukul yang saya dapat terima laporan itu sekitar pukul 16 ya, atau jam 4 sore. Nah, jadi terjadi kebakarannya di gudang Toko Pinus Merah dengan Toko Timur. Ya, dua gudang itu. Ya, setelahnya itu kita tidak tahu duganya itu karena apa. Terus ya kejadiannya itu benar-benar karena kondisi kita lagi hari Minggu ya. Iya, libur. Hari libur. Di samping itu juga lagi hujan lebat dan hal sebagainya. Kita juga dapat laporan dari teman bahwa terjadi kebakaran di gudang. Mereka menyampaikan kebakaran di gudang. Nah, kebetulan gudang kami ini kan dengan gudang mereka bersebelahan. Jadi kita datang cek kondisinya. Untungnya kita punya gudang sindo semen atau 3 roda, tidak terjadi kenapa-napa. Gitu. Tapi ya kita lihat kejadian teman di sebelah juga kita turut prihatin lah. Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Jambi yang dipimpin oleh Asintel Jufri dibantu tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil mengamankan terdakwa Zuliadi Sipayung yang masuk dalam daftar pencarian orang. Zuliadi merupakan terdakwa kasus pengangkutan minyak solar sulingan atau minyak bayar tanpa izin sebanyak 1.250 liter. Minyak tersebut diangkut pada tanggal 10 April 2013 menggunakan mobil Toyota Kijang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, Firda, kami informasikan memang kemarin
tim dari Kejati Jambi bersama dengan Kejati Sumatera Utara mengamankan salah satu DPO yang tersangkut kasus migas, lebih tepatnya pengangkutan minyak ilegal, di mana yang bersangkutan diamankan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Serdang Bedagai di daerah Medan. Nah, di mana saat itu pelaku diamankan bersama di tim kejaksaan di sana, kemudian digiring langsung oleh petugas menggunakan pesawat dan tiba di bandara tepat pada hari Sabtu juga. Nah, saat ini untuk tersangka sendiri Firda sudah diamankan digiring ke Mapores, tepatnya ke Kejaksaan Muaro Jambi. Ini merupakan DPO sejak tahun 2013 Firda sudah sekira kurang lebih 9 tahun dalam pencarian, di mana sejak ditetapkan sebagai terdakwa, pelaku ini sempat akan menjalani pelimpahan berkas, bahkan pelimpahan berkas sudah berlangsung, namun saat itu tersangka ini melarikan diri dan tidak mengikuti persidangan. Dan pada saat itu pihak kejaksaan langsung menerbitkan DPO terhadap pelaku hingga akhirnya berhasil diamankan. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan bersama dengan beberapa alat bukti lainnya untuk proses persidangan lebih lanjut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Firda. Untuk lebih lanjut kita coba konfirmasi ulang nanti. Gitu. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Aryo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat mengawal secara ketat pembongkaran minyak goreng bersubsidi di Dermaga Umum Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa 19 April. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad El Syarif Marta Dinata mengatakan pembongkaran minyak goreng bersubsidi ini dikhususkan untuk masyarakat di wilayah Sorong Raya. Nantinya toko-toko tersebut akan menjual barang bersubsidi ini sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter kepada masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Sofwan Ashari Raharusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwasannya ada kabar gembira dari Kota Sorong, yakni pada pagi hari tadi jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat telah membongkar kurang lebih 1.320 jerigen berisikan minyak goreng bersubsidi yang nantinya akan didistribusikan di sejumlah daerah di wilayah Sorong Raya dan nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat yang ada di Kota Sorong untuk selama bulan suci Ramadan hingga beberapa minggu ke depan. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh, minyak goreng yang dibongkar tadi pagi di kontainer yang berada di Dermaga Umum Kota Sorong sendiri, untuk jet per satu gengnya diisi kurang lebih 20 liter dan nantinya akan didistribusikan di sejumlah toko yang memang telah memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk menjual minyak goreng bersubsidi ini kepada masyarakat yang dari kalangan menengah ke bawah. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota sendiri, beliau menjelaskan bahwa pengawalan secara ketat ini bertujuan agar tidak ada yang menyalahgunakan minyak goreng ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga pihaknya dan juga jajaran telah melakukan pengawalan sejak pagi tadi hingga pembongkaran minyak goreng di kontainer yang ada di dermaga ini usai sekitar kurang lebih siang tadi. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Perdagangan sendiri untuk bulan ini sendiri, Kota Sorong dan juga Manokwari menjadi dua tempat yang mana akan mendistribusikan kurang lebih beberapa minyak goreng bersubsidi di wilayah Sorong Raya dan juga wilayah Manokwari Raya. Begitu, Firda.
Ya baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Safwan dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, yaitu Ahmad El Syarif Martadinata. Berikut liputan untuk Anda. Ini kita melaksanakan pengawalan atau dalam rangka pembongkaran minyak goreng subsidi yang dikirim dari Jawa untuk warga masyarakat Sorong Raya. Kemudian untuk buat nanti disalurkan di mana-mana saya ini kembali. Untuk disalurkannya rencana Sorong Raya di toko-toko atau retail yang sudah mempunyai kesepakatan untuk menjual barang subsidi ini berdasarkan head sejumlah 14.000 sampai 15.500 per liter. Berapa jumlahnya yang masuk? Jumlah yang masuk sementara minyak goreng subsidi ini 1.320. 1.320 can isi 20 liter. Nanti dari Polres sendiri untuk pengamanannya bagaimana kemudian? Untuk Polres sendiri kita bersama Satgas Pangan dari Polres maupun provinsi kita mengawal minyak goreng subsidi ini agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seorang perempuan berusia 22 tahun yang menderita gangguan mental menjadi korban pemerkosaan oleh temannya sendiri, yakni SM 35 tahun. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono menuturkan kejadian tersebut terjadi pada Senin 11 April, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Dijelaskan oleh Anggoro Wicaksono, awal mula kejadian tersebut saat pelaku SM 35 tahun mengajak korban dan teman-temannya pesta minuman keras di rumah pelaku. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim. Ada Renata Andini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Renata. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Bahwa benar bahwa Polres Berau melakukan rilis dan pengamanan kepada pria berinisial SM yang berusia 35 tahun yang sengaja memperkosa perempuan berusia 22 tahun yang ternyata menderita gangguan mental. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono menjelaskan bahwa kejadian itu sudah berlangsung pada Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 0.30 WITA. Kronologis awalnya dijelaskan oleh Anggoro Wicaksono bermula lantaran pelaku SM mengajak kawanannya dan juga korban untuk melakukan pesta miras. Sesampainya di rumah, pelaku dan kawan-kawannya memang langsung meminum miras dan hingga mabuk. Kemudian pada sekitar pukul 00.30 beberapa temannya pamit untuk membeli makan dan hanya tersisa korban dan pelaku yakni SM. Saat sedang berdua dan dalam keadaan mabuk, SM kemudian langsung melancarkan aksinya untuk memperkosa wanita tersebut. Korban kemudian setelah kejadian tersebut langsung keluar kamar dan hanya menggunakan kaos kutang dan beras saja. Dan teman mereka sudah datang dari membeli makanan tadi, kemudian langsung menolong korban untuk segera pulang. Paginya korban merasa daerah kemaluannya sakit dan hasil dari visum yang disampaikan oleh Polres Berau yakni bahwa perempuan tersebut masih dalam keadaan perawan dan terkena gangguan mental juga. Akibat perbuatan tersebut, pelaku terancam pasal 286 KUHP yang berbunyi barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, dan perlu diketahui bahwa perempuan itu pingsan akan terancam pidana paling lama 12 tahun. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Renata dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Solo, saudara. Rencana grup musik progressive rock Dream Theater memilih Solo sebagai satu lokasi tur dunia Top of the World mereka di tahun ini. Hal ini mengejutkan tak hanya warga Solo, namun juga pecinta musik rock di tanah air. Konser tersebut untuk mengganti konser tahun 2020 lalu yang batal digelar karena pandemi COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Tara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Selamat sore Fiza, selamat sore Tribuners. Baik, rencana grup musik progressive rock Dream Theater memilih kota Solo sebagai salah satu lokasi untuk konsernya memang mengejutkan warga Solo, baik
warga Solo sendiri maupun pecinta musik rock tanah air. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sendiri kemarin sempat mengatakan bahwa awalnya memang konser tersebut digelar pada tahun 2020, namun karena pandemi COVID sendiri, konser itu batal terlaksana. Gibran sendiri juga mengatakan bahwa setelah ada bidding dengan pihak-pihak terkait, pihaknya akhirnya konser tersebut bisa dilaksanakan di Kota Solo. Beberapa kali Gibran juga sempat membocorkan untuk lokasi, di mana lokasinya harus bisa untuk 10.000 penonton. Namun dirinya juga tidak menyebutkan secara pasti untuk lokasinya yang akan digelar untuk konser tersebut. Terkait harga tiketnya sendiri, Gibran juga mengatakan bahwa harga tiketnya nanti juga akan terjangkau. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tara dari Tribun Solo atas laporan Anda, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Tara dari Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Ketoknya tanggal piro ya? 21 atau 22 mau preskon. Tunggu ya. Ada dua-dua ini. Nah, dari ini rene ora ono ning endi ya. Ini rene lho, ha? Enggak tahu, rahasiakan. PO-nya menggandeng siapa, Mas? PO-nya menggandeng siapa? Mbah, takon ngene. Jadi dari mana itu, Mas? Dari Raja Wali bukan sih, Mas? Pindah deh. 10.000. 10.000. Tunggu tanggal 21 22 ya. Tunggu ione butuh aku. Enggak tahu. Takon ione. Yes ya. Pindah situ wes ya. Kan kemarin sepi pindah situ rame ya. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polerut Polda Nusa Tenggara Timur menggagalkan penyeludupan 26 warga negara Indonesia ke Australia. Di Polerut Polda NTT, Kombes Pol Nyoman Budiarja mengatakan kejadian tersebut berawal pada Senin 11 April. Polisi mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 26 WNI hendak diselundupkan ke Australia. Kemudian sekira pukul 23.35 waktu Indonesia Tengah, tim Subdit Gakum mengamankan 26 WNI tersebut di Pelabuhan Rakyat Tenau, Kota Kupang. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Christine Maliher yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christine. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Direktorat Polar Air menggagalkan 26 WNI yang hendak diselundupkan ke wilayah Australia pada 11 April 2022 kemarin. Ke-26 orang itu berasal dari beberapa daerah, diantaranya 9 orang dari Jawa Timur, 7 orang dari Bali, 4 orang dari Jawa Tengah, 4 orang dari Nusa Tenggara Barat, serta 1 orang dari Sumatera. Polisi juga mengamankan seorang asal Medan bernama Sugito yang berdomisili di Bali dan berprofesi sebagai travel agent. Modusnya, tersangka Sugito ini menawarkan pekerjaan melalui akun Facebooknya bahwa akan bekerja di Australia dengan gaji 30 juta per bulan atau $20 per hari untuk bekerja di perkebunan yang ada di wilayah Australia. Para korban itu tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh tersangka, kemudian berkomunikasi lebih intens melalui WhatsApp, pesan WhatsApp dengan pelaku, dan pelaku meminta kepada para korban untuk mentransfer uang sebesar 65 juta sampai 90 juta sebagai biaya akomodasi perjalanan dari Kupang ke Australia. Selanjutnya semua korban dikumpulkan di wilayah Kupang
dan pemberangkatannya menggunakan sebuah kapal kayu bernama KMN Sarul Saiden GT21 yang dibeli oleh pelaku seharga 290 juta dan pelaku juga menyediakan BBM serta logistik untuk kebutuhan perjalanan menuju Australia. Atas perbuatan pelaku tersangka saat ini tersangka dijerat dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian, junto pasal 21 Undang-Undang nomor 21 tentang tindak pidana perdagangan orang, serta junto pasal 53 KUHP terkait percobaan tindak pidana. Dan tersangka terancam hukuman selama 15 tahun penjara disertai denda 1,5 miliar. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan Christine dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memperbolehkan ASN untuk mudik. Namun yang mengimbau agar para ASN tak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudiknya. Ia berpesan agar ASN yang menjalani mudik Lebaran benar-benar menghitung waktu agar tidak terlambat masuk kerja pada saat cuti bersama Lebaran berakhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu persatu murid di SDN 110 Pekanbaru mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Senin 18 April. Mereka secara bergantian mendapatkan vaksin dalam vaksinasi massal di sekolah tersebut. Vaksinasi massal di sekolah ini bagian dari vaksinasi serentak di 15 kecamatan di Pekanbaru. Mereka menyasar anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke Firda, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners semua. Saya bakal melaporkan informasi terkait vaksinasi massal yang digelar di Kota Pekanbaru pada Senin kemarin, bahwa memang dalam vaksinasi massal kemarin yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru digelar secara serentak di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, dan lokasi penyelenggaraannya berada di 15 SD yang berbeda di seluruh wilayah kecamatan Kota Pekanbaru, Firda. Dan sasarannya memang target awal ada sekitar 10.000 siswa atau murid SD yang bakal mendapat vaksinasi dalam vaksinasi massal serentak untuk melakukan percepatan dalam vaksinasi massal bagi anak-anak, Firda. Namun dari data pihak Dinas Kesehatan, dalam vaksinasi massal kemarin hanya berhasil menjangkau sekitar 3.000 lebih anak-anak yang berusia 6 menjangkau anak-anak yang berusia 6 hingga 11 tahun, Firda. Dan pihak Dinas Kesehatan bersama tim Satgas penanganan COVID-19 di Pekanbaru terus melakukan upaya percepatan bagi vaksinasi anak, karena memang untuk saat ini capaian vaksinasi anak baru berkisar 70%, sedangkan target anak-anak yang harus mendapat suntikan vaksin mencapai 100.000 lebih anak yang ada di Kota Pekanbaru dan harus mendapat suntikan vaksin COVID-19. Dan pihak Dinas Kesehatan bersama tim Satgas penanganan COVID-19 juga mengajak kepada anak-anak, khususnya kepada orang tua,
agar bisa mengajak anak-anaknya untuk mendatangi sentra vaksin yang ada di Kota Pekanbaru, baik yang ada di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit, ada juga rumah vaksin 24 jam yang ada di Kota Pekanbaru. Kemudian ada juga di vaksinasi center yang dibuka oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan percepatan terhadap vaksinasi bagi anak. Untuk target sendiri dari Dinas Kesehatan sendiri menargetkan mereka optimis bisa menuntaskan vaksinasi bagi anak yang tinggal 30% lagi pada bulan April ini, Firda. Karena memang untuk 30% sendiri upaya percepatan bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan vaksinasi massal atau vaksinasi COVID-19 secara serentak di seluruh sekolah dengan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan juga pihak instansi terkait lainnya dalam upaya percepatan vaksinasi bagi anak yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi mereka menargetkan pada bulan April sudah tuntas untuk vaksinasi anak di Kota Pekanbaru sudah mencapai 100%. Begitu, Firda, laporan dari Kota Pekanbaru. Ya, baik. Terima kasih rekan Ando dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Dan Tribunas akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldi. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan itu, Kota Pekanbaru melaksanakan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun serentak di 15 kecamatan. Dan di Kecamatan Tuah Madani ini kita lihat ya, kita laksanakan salah satunya di SD 110, di mana jumlah pesertanya ditargetkan ya saat ini sebanyak sekitar 200 orang, tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila ada anak pelajar kita yang mau mendapatkan dari luar sekolah lain, itu tetap akan kita layani. Nah, jadi dari 15 kecamatan target kita selama 1 hari ini itu tuntas 10.000 pelajar yang akan kita suntik. Harapannya dengan disuntik anak pelajar ini tentunya akan menambah capaian vaksinasi kita, sehingga pelajar kita yang akan melaksanakan pertemuan tatap muka itu juga tidak perlu kita khawatirkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang memperbolehkan ASN untuk mudik. Namun ia mengimbau agar para ASN tak menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudiknya. Ia berpesan agar ASN yang menjalani mudik lebaran benar-benar menghitung waktu agar tidak terlambat masuk kerja pada saat cuti bersama lebaran berakhir. Zainal juga menekankan ASN tidak diperkenankan menggunakan aset pemerintah seperti kendaraan dinas untuk keperluan mudik lebaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami Faudi. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners dapat melaporkan bahwa memang pihak Pemprov Kaltara dan ini Gubernur Kaltara memperbolehkan dan mempersilahkan ASN di lingkungan Pemprov Kaltara untuk menjalani mudik lebaran di tahun 2022 ini. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berpesan agar nantinya tiap ASN yang akan menjalani mudik lebaran tahun 2022 ini untuk menghitung waktu agar nantinya tidak terlambat begitu saat masuk kerja di hari pertama setelah berlebaran itu habis. Selain itu, Gubernur Zainal Paliwang juga mengingatkan agar tiap ASN untuk tidak menggunakan fasilitas ataupun aset milik pemerintah saat mudik lebaran nanti seperti kendaraan dinas baik itu mobil ataupun motor. Gubernur Zainal memastikan pihaknya akan memberikan sanksi kepada para ASN yang nantinya dapat atau diketahui menggunakan aset milik Pemprov Kaltara untuk kepentingan mudik lebaran nanti. Demikian rekan Firda yang dapat dilaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Berikut liputannya untuk Anda. Kaltara tadi. Boleh pakai ini Pak, kendaraan dinas Pak? Tidak boleh dong. Ya,
Kalau mau mudik pulang kampung itu harus pakai kendaraan pribadi. Ya, kendaraan dinas itu untuk keperluan dinas. Ya, kalau nanti saya monitor ada menggunakan kendaraan dinas akan kita tindak. Ya, akan kita tindak sesuai dengan aturan. PT Garuda Indonesia Persero Tebrogan Cabang Kendari memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada H-7 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal itu disampaikan langsung oleh General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Kendari Syaiful Bahri. Syaiful menuturkan saat ini pada pertengahan bulan suci Ramadan masih belum terlihat secara signifikan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Ridwan Kadir yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Ridwan. Terima kasih rekan Firda. Dapat saya sampaikan berdasarkan keterangan dari General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Kendari, yaitu Syaiful Bahri. Ia mengatakan saat ini memang pada pertengahan bulan suci Ramadan itu masih belum terlihat secara signifikan lonjakan penumpang untuk moda transportasi udara. Katanya saat ini penumpang hanya memenuhi seat sebesar 50% saja. Artinya penumpang tidak cukup sampai 100%. Dan berdasarkan keterangan dari PT Garuda Indonesia, PT Garuda Indonesia sendiri memprediksikan lonjakan penumpang itu terjadi pada H-7 Lebaran atau seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun bukan hanya sebelum Lebaran, tapi lonjakan juga terjadi setelah Lebaran Idul Fitri karena adanya libur atau cuti bersama. Dengan demikian memungkinkan terjadi lonjakan penumpang untuk moda transportasi udara. Sementara itu, jika melihat kapasitas dari pesawat Garuda itu sendiri, totalnya ada 162 seat, yang dimana 12 seat itu terdiri dari kelas bisnis, dan 150 itu terdiri dari kelas ekonomi. Artinya saat ini penumpang pesawat Garuda hanya mencapai rata-ratanya per hari itu sebesar 80 penumpang saja atau 80 orang. Sementara itu juga dapat saya sampaikan untuk rute yang paling banyak dituju oleh penumpang ya asal Sulawesi Tenggara itu ada tiga kota, yaitu yang pertama Jakarta, kemudian Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara itu dapat saya sampaikan juga terkait dengan harga untuk rute Kendari atau Sulawesi Tenggara ke Jakarta itu dibanderol sebesar 2,4 juta, sementara untuk Kendari Makassar itu sebesar 896.000 rupiah. Kembali ke rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, wakil kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.